Benar, tapi tepatnya kami semua hanya diperalat. Seseorang menjawab, tapi bukan dari bibir anak, melainkan Bu Sekar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu kisah yang berjudul Rahasia Besan. Bagi teman-teman yang ingin baca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan jangan lupa follow juga akun penulis. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Aku terkejut saat sosok Bu Sekar berdiri di hadapanku dengan menampakkan wajah aslinya. Aku beringsut mundur mendekati tubuh anak. "Tidak usah takut, Arin. Saya tidak akan menyakitimu," ucap Bu Sekar sembari tersenyum. "Iya, Mbak. Mama tidak akan menyakiti. Buktinya, lihat aku sekarang." Aku langsung mengamati tubuh Ana dari ujung kaki hingga kepala. Ana terus menebarkan senyum yang mereka. "Jadi begini, kamu ingat jika ada berita tentang kejadian kebakaran yang kamu lihat disobekkan sebuah koran?" tanya Bu Sekar. Aku menatap Ana. Ana tersenyum sembari mengelus tanganku seakan menenangkan. Aku pun akhirnya mengangguk. "Kau tahu siapa penyebab kebakaran itu?" tanya Bu Sekar yang mendapat gelengan kepala dariku. Sebelumnya, Bu Sekar terlihat menghela nafas panjang. "Dia adalah Aksa. Aksa atau yang kamu kenal Bima adalah penyebab kebakaran di mana kami semua menjadi korban. Dan lihat Arin, ini adalah ulah dia. Wajah kami hancur." Bu Sekar mulai terisak. Tangisnya sangat memilukan. Tapi aku masih tetap waspada. Bagaimanapun semua yang dikatakan Bu Sekar belum tentu jelas kebenarannya. "Iya, Mbak, Bima adalah otak segalanya. Kami dijadikan alat untuk menarik tumbal-tumbal." "Untuk apa Bima berbuat demikian?" tanyaku kepada Bu Sekar dan Ana secara bergantian. "Sama halnya denganku. Wajah asli Bima seperti ini hancur. Kami semua mengalami luka bakar hampir 70% dan Bimalah yang terparah," papar Bu Sekar. "Lalu hubungan Bima dengan Bu Sekar itu apa?" "Dia adalah putra kami satu-satunya. Awalnya kami hanya ingin yang terbaik untuk Bima. Dia mengalami depresi berat setelah kecelakaan itu. Berkali-kali Bima melakukan percobaan bunuh diri, tapi selalu gagal. Saat itu, ada yang menawarkan obat awet muda tanpa harus melakukan operasi plastik. Awal dari segala-galanya, dan ternyata kami melakukan jalan yang salah, yaitu bersekutu dengan setan." "Lalu siapa Bimo?" tanyaku menelisik. "Mbak, sudah ya. Kita makan malam dulu, nanti ceritanya dilanjut lagi. Ana sudah lapar banget. Maukah nemenin Ana makan?" "Tapi nak..." "Ayolah Arin, kasihan. Ana seharian ini belum ada makanan yang masuk ke dalam mulutnya. Lebih baik kita makan bersama. Mbok Jum sepertinya sudah menyiapkan hidangan di meja makan." Aku pun mendesah. Tidak tega juga menolak ajakan Ana. Akhirnya aku mengikuti langkah Ana dan Bu Sekar menuju ruang makan. Momen ini sekilas hampir sama dengan kejadian tempo hari. Saat ini hanya ada aku, Ana dan Bu Sekar. Di atas meja sudah tersedia beberapa hidangan lezat. Ada tempe goreng, ayam goreng, dan lauk-lauk lainnya yang menggugah selera. Aku dan Ana duduk saling bersampingan, sedangkan Bu Sekar duduk di tempat seperti biasa. "Mau makan apa? Biar Ana ambilkan." Ana sudah menuangkan nasi beserta lauk ke atas piringku. Dia sudah hafal seleraku, hanya cak kangkung dan ayam goreng. Sebelum makan, aku tidak lupa berdoa terlebih dahulu sembari memejamkan mata. Berbeda dengan Ana dan Bu Sekar yang langsung melahap makanannya. Saat mencoba suapan pertama dan 1 sendok nasi beserta potongan daging ayam masuk, lagi aku merasakan kejanggalan. Tidak kuasa aku menelan makanan yang masuk ke dalam mulutku. Aku melihat Ana makan dengan lahap, sedangkan Bu Sekar terlihat begitu tenang.
Bagaimana Arin? Enak? Tanya Bu Sekar. Aku hanya mengangguk dan tersenyum. Aku pun memincingkan penglihatan kepada Ana dan Bu Sekar. Saat mereka tidak memperhatikanku, aku langsung memuntahkan kembali isi makanan di dalam mulutku. Bunga ganti lagi. Jantungku berdetak tidak karuan. Hawa dingin langsung menyeruak. Kenapa kejadian ini harus terulang kembali? Aku terus berpura-pura menikmati hidangan. Namun, semua kembali aku muntahkan ke dalam tisu. Untung saja Ana tidak menaruh makanan terlalu banyak, jadi mereka berdua tidak begitu mencurigaiku. Setelah selesai makan, Ana mengajakku untuk beristirahat. Sepertinya dia terlihat kelelahan. Banyak pertanyaan yang ingin aku tanyakan kepada Ana. Ana, Mbak mau nanya sesuatu. Besok aja ya Mbak, sekarang aku ngantuk banget. Ucapnya sembari beberapa kali menguap. Ana menuntunku untuk tidur di sebuah kamar yang terletak di lantai bawah. Kamar yang cukup nyaman. Mbak istirahat dulu ya, besok kita lanjutkan ceritanya. Aku mengangguk, kemudian Ana benar meninggalkanku sendiri. Aku merebahkan diri di atas ranjang yang sangat empuk. Rasa lelah karena seharian berpetualang membuatku langsung memejamkan mata. Arin, bangun! Arin, bangun! Seseorang mengguncang tubuhku. Aku hanya menggeliat, namun guncangan itu semakin keras dan akhirnya aku membuka mata. Bima langsung membekap mulutku karena aku sangat terkejut dan hampir saja berteriak. Ayo bangun, kita pergi dari sini. Bima langsung menarik tubuhku. Aku berusaha memberontak, teringat pesan Ana bahwa dirinya berbahaya. Aku terus memberontak meskipun Bima terus menarik tubuhku untuk keluar. Dia terus membekap mulutku. Jangan berisik, kita harus segera keluar dari rumah ini, bisiknya tepat di daun telingaku. Saat tubuhku sudah berdiri dan hendak keluar kamar, aku langsung meraih guci yang tersimpan di atas nakas. Guci itu langsung aku hantamkan ke arah kepala Bima. Prak! Bima langsung terkapar karena hantaman guci tersebut mengenai kepalanya. Pergi, pergi! Suara yang sering aku dengar, yang jelas suara tersebut berasal dari hantu wanita yang sering menampakkan wujudnya kepadaku. Tanpa membuang waktu, aku langsung keluar kamar tersebut. Kebetulan saat keluar kamar, rumah tersebut dalam keadaan gelap. Hanya ada penerangan dari lampu luar. Dengan penerangan seadanya, aku pun mencari jalan keluar. Sesekali aku melihat ke arah belakang, takut jika Bima menyusulku. Namun tiba-tiba, langkahku terhenti saat tubuh ini bertabrakan dengan seseorang. Buk! Aku bertabrakan dan langsung jatuh terjerembab. Sosok yang berada di hadapanku tidak lain adalah Ana. Ana, kita pergi, ajak Ana sembari menarik tubuhku. Tiba-tiba lampu rumah yang semula mati langsung menyala. Tidak lama suara derap langkah seseorang terdengar nyaring. Aku bisa melihat raut wajah Ana yang langsung berubah bias. Mau kemana kalian? Tanya Bu Sekar. Ana langsung menundukkan kepala tanpa berani menjawab pertanyaan dari Bu Sekar. Sedangkan lenganku tiba-tiba ditarik oleh Mbok Jum. Bereskan keributan ini, sangat mengganggu sekali, ucap Bu Sekar lagi. Kemudian dia beranjak kembali ke lantai atas. Baik Nyonya, ayo Mbak Arin. Tapi Ana, berharap Ana menoleh kepadaku. Tapi nyatanya dia malah pergi menyusul Bu Sekar. Sudah malam Mbak Arin, biar Non Ana kembali ke kamarnya. Begitupun Mbak Arin juga. Mbok Jum terus memegang tanganku hingga kami berhenti di sebuah pintu. Mbok Jum, apa Bu Sekar sudah tahu kalau ada yang menyusup ke dalam kamarku? Mbok Jum tidak menjawab, hanya mengangguk dan tersenyum. Gestur tubuh Mbok Jum malah membuatku semakin penasaran. Ada apa sebenarnya yang terjadi dengan keluarga Bu Sekar ini? Ini kamar siapa? Tanyaku lagi saat Mbok Jum membuka pintu tersebut dan mendorong tubuhku agar masuk ke dalamnya. Mbok, kenapa aku masuk ke sini? Aku terus berteriak dari dalam kamar, tapi Mbok Jum tidak membalas sedikit pun. Klik. Ternyata pintu dikunci dari luar. Saat ini aku berada di dalam sebuah ruangan yang minim pencahayaan. Aku meraba sekeliling dari tempatku berpijak. Perlahan tubuhku melangkah menuju sumber cahaya yang berada di bawah sana. Ternyata ada beberapa anak tangga yang harus aku turuni. Bau tidak sedap langsung menguar indera penciuman. Mungkin ruangan ini sudah lama tidak berpenghuni.
Saat tiba di anak tangga yang terakhir, aku melihat seseorang yang sedang meringkuk di atas lantai. "Bima!" teriakku. Bima terlihat menggerakkan badan. Perlahan dirinya bangun dengan tangan terus memegang tengkuknya. "Ah!" Bima menggeram dengan mata masih terpejam. Aku belum berani mendekat karena menyadari kesakitan Bima kali ini adalah ulahku sendiri. "Maaf," lirikku. Mendengar suaraku, Bima langsung mendelik. Dia masih terlihat kesal karena langsung membuang muka. "Cari mati," ucap Bima. "Apa?" "Iya, cari mati," teriaknya. Terlihat kilatan amarah dari sorot mata Bima. Bima membuang nafas kasar, kemudian menggusar rambutnya. Terakhir dia mengumpat, tapi aku tidak terlalu jelas mendengarnya. Aku membiarkan Bima untuk beberapa saat. Selain dirinya masih terlihat emosi, aku pun masih menjaga jarak karena pesan dari Ana masih terngiang di telinga. Hening, hanya terdengar deru nafas dari kami berdua. "Apa mau kamu?" Pertanyaan dari Bima sontak membuatku terperangah. Maksud kamu soal tadi yang aku pukul pakai guci?" Cicitku tanpa berani menatap wajahnya. "Semuanya," sentak Bima. "Tujuanku hanya ingin membawa Ana pulang, hanya itu," balasku. Perlahan aku pun terduduk di atas lantai dengan memeluk kedua kaki. "Seharusnya sebelum kamu bertindak, pikirkan dahulu matang-matang. Untuk apa kamu ingin membawa Ana pulang, ah? Sedangkan jelas-jelas dia pembawa malapetaka untuk kamu. Dari awal aku sudah mencium gelagat aneh dari keluarga Bu Sekar, Bim. Kalau kamu curiga dengan keluarga Bu Sekar, kenapa kamu harus melukai aku, ah?" sentak Bima. "Karena kamu anak Bu Sekar," teriakku tidak kalah tinggi. Bima langsung terbangun dari duduknya, kemudian mendekat ke arahku. "Dari mana kamu tahu aku anak Bu Sekar?" Kali ini dia sudah duduk di hadapanku. Aku menundukkan kepala dan terdiam, bingung juga harus berbicara apa. Karena memang selama ini, aku hanya menduga-duga. "Jawab, Arin," sentak Bima. "Karena Bu Sekar juga bilang bahwa kamu adalah anaknya," jawabku pelan. "Lantas, kamu percaya?" Lagi aku terdiam. "Aku pikir kamu gadis pemberani dan pintar, tapi ternyata aku salah. Aku bingung, Bima, aku bingung," lirikku diiringi isak tangis. "Bu Sekar dan Bimo adalah pasangan suami istri. Mereka adalah pemimpin di sebuah kelompok aliran sesat, di mana setiap tahunnya kelompok tersebut harus memberikan seorang tumbal gadis perawan. Persembahan itu akan diadakan setiap bulan purnama muncul. Apa Ana merupakan tumbal mereka? Apa dia masih bisa diselamatkan?" tanyaku lagi. Ana, kenapa hanya dia yang kamu khawatirkan, Arin?" "Karena dia adik kandung aku. Kalau bukan aku yang menyelamatkan hidupnya, siapa lagi?" "Kamu mau menyelamatkan hidup seseorang yang sudah membahayakan nyawa kamu sendiri? Coba buka mata kamu, Arin. Jadi orang jangan terlalu naif." Aku semakin terisak. Bima terus saja memarahiku, bahkan umpatan kasar tidak jarang ia lontarkan begitu saja. "Masih ada waktu untuk lari. Pergunakan waktu sebaik mungkin. Kita cari jalan keluar. Ayo." Bima langsung berdiri, kemudian meraih tanganku. "Tapi Bim, percayalah kepada diri kamu sendiri. Nyawa kamu lebih penting," ucap Bima lagi. Kali ini aku tidak menolak ajakannya. Gegas aku berdiri dan mengikuti langkah Bima. Ruangan ini tidak lain adalah gudang bawah tanah. Bima seperti sudah hafal seluk-beluk tempat ini, meskipun sangat minim pencahayaan. "Kita lewat sini," tunjuk Bima kepada sebuah lubang ventilasi yang lumayan besar yang sudah Bima lepas penghalangnya. "Memangnya muat, Bim?" tanyaku ragu. "Ikuti aku." Pertama Bima yang masuk ke dalam lubang tersebut dengan cara merangkak. Sebenarnya banyak pertanyaan yang mendera otak ini, tapi melihat Bima seperti sungguh-sungguh ingin membawaku keluar, hal itu aku urungkan dan memilih untuk mengikutinya. Bima merangkak terlebih dahulu dan mengikutinya dari belakang. Lorong ini sangat kotor dan bau. Aku sampai menahan nafas karena bau tersebut sangat menyengat. Hampir 15 menit lamanya aku merangkak mengikuti Bima hingga lorong tersebut tersambung kepada tempat pembuangan. Setelah sampai, aku tidak bisa menahan rasa mual.
Tubuhku semakin lemah saat semua isi perut sudah puas aku keluarkan. Bagaimana mungkin aku bisa tahan saat di sekelilingku ternyata sebuah got berisi air di somberan. Bima menahan tawa karena melihatku yang sudah kepayahan. Sudah pagi, lebih baik kita bersihkan diri terlebih dahulu. Sebentar, aku ambil mobil. Mobil? Ya, sengaja aku parkir di dekat sini, jauh dari rumah Bu Sekar. Kenapa kamu bisa tahu jalan tikus barusan dan memarkirkan mobil di dekat sini? Tanyaku penasaran. Nanti saja aku menjelaskannya. Lebih baik kita pergi dari tempat ini sekarang, sebelum ada orang yang melihat kita. Aku mengangguk. Yang ada dalam pikiranku saat ini adalah ingin segera membersihkan diri, karena bau got masih menempel dari badan ini. Tidak lama mobil Bima berhenti di hadapanku. Kemudian kami pun beranjak pergi. Sepanjang perjalanan kami hanya saling diam, hingga aku baru menyadari bahwa Bima membawaku menuju rumahnya. Loh, kok kesini? Iya, aku mau ganti baju dulu. Kan arahnya lebih dekat ke sini daripada ke kosan kamu. Aku terdiam sembari memainkan ujung kemeja yang aku kenakan. Gak lama kok, sebentar doang, ucap Bima sembari tersenyum. Entah kenapa hatiku mendadak tidak enak, seperti ada sesuatu yang sengaja Bima sembunyikan. Mobil Bima terparkir di depan pekarangan rumahnya. Bima gegas turun dan langsung membuka pintu mobil. Aku tunggu di sini saja ya. Di dalam saja, gak enak sama tetangga. Memangnya kamu gak mau bersihin diri dulu? Nanti aja di kosan, tolakku halus. Udah ayo masuk, aku gak bakal ngapa-ngapain kok. Kalaupun macem-macem, tinggal teriak aja. Di sini komplek padat penduduk. Tuh, lihat di depan, samping kiri, kanan, banyak ibu-ibu kan? Benar kata Bima, komplek ini sangat ramai. Aku pun mengedarkan pandangan ke sekeliling, memastikan dengan apa yang Bima ucapkan. Setelah dirasa cukup aman, aku pun perlahan keluar dari mobil. Bima langsung terlihat membekap hidungnya. Aku sadar, tubuhku memang tercium bau tidak sedap. Kenapa? Bau? Tanyaku pada Bima. Bukannya menjawab, dia malah tergelak kemudian masuk ke dalam rumahnya. Sama-sama bau, gak usah menertawakan. Aku mau mandi di belakang, kamu bisa pakai kamar mandi di kamar aku. Pakai aja, ini handuknya, ini pakaian gantinya. Setelah masuk ke dalam rumah, Bima langsung menyerahkan handuk dan pakaian ganti. Jangan bilang nanti di kosan. Maaf, aku gak bisa nahan bau lama-lama, tambah Bima lagi. Mau tidak mau, aku langsung meraih pemberian Bima. Sedangkan Bima langsung beranjak ke arah dapur, di mana ada kamar mandi di sana. Tanpa pikir panjang, aku pun langsung bergegas membersihkan diri. Jangankan orang lain, aku saja sudah sangat muak mencium bau tubuh ini. Sudah mandinya? Tanya Bima saat aku sudah selesai. Kali ini aku mengenakan t-shirt dan celana rumahan yang lumayan besar. Bima tersenyum karena melihat penampilanku yang memakai baju kebesaran. Maaf, hanya ada itu yang kecil. Nggak apa-apa, ini lebih baik. Aku sudah beli sarapan. Ini ada gado-gado. Sepertinya aku belum bisa mengantar kamu pulang, soalnya ada urusan mendadak. Nggak apa-apa kok, aku bisa pulang sendiri. No. Nanti aku yang antar. Kamu sarapan terlebih dahulu. Aku gak lama kok. Bima sudah terlihat rapi dengan memakai kemeja berwarna navy yang digulung hingga siku. Dipadankan dengan celana jeans berwarna senada, menambah ketampanannya. Aku hampir saja nyaris terpesona, apalagi sejak tadi Bima terus menebar senyum manisnya. Memangnya kamu mau kemana? Atau kita keluar saja bareng, biar aku nyari ojek buat pulang ke kos. Kita sarapan bareng aja. Loh, bukannya kamu mau pergi? Tenang aja kok, aku bisa pulang sendiri. Mendadak, perut aku lapar, ucapnya lagi. Akhirnya kami berdua pun memutuskan untuk menyantap gado-gado yang sudah Bima pesan. Lagi, aku tidak bisa menolak ajakannya. Perlakuan Bima masih dalam batas wajarnya, sehingga aku pun tidak terlalu was-was. Kami berdua makan dengan saling diam. Hanya ada denting suara sendok yang menyentuh piring. Bima terlihat makan begitu lahap. Bim, biar aku yang beresin. Gak apa-apa kok, aku udah biasa sendiri, tolaknya halus. Tapi untuk kali ini aku tidak membiarkan Bima mengerjakan sendirian. Terlebih aku turut andil mengotori piringnya. Akhirnya kami pun bersamaan menuju wastafel membawa piring kotor masing-masing. Sudah, aku aja yang cuci. Aku menarik piring Bima.
Aku aja, kamu kan tamu. Tolaknya lagi seraya menarik piring kotor miliknya yang sudah aku pegang. Akhirnya kami berdua saling tarik-menarik piring dan seketika piring terjatuh dan pecah. Ya Bim, pecah. Nanti aku ganti ya. Bima hanya tersenyum dan menggelengkan kepala. Selain ceroboh, ternyata kamu juga keras kepala. Kelakar Bima yang mendapat senyuman dariku. Aku pun mulai memunguti pecahan piring. Untung saja terjatuh di atas wastafel, sehingga pecahannya tidak berserakan kemana-mana. Namun, saat memungut, tanganku terkena pecahan piring keramik tersebut. Ah, bagiku. Darah segar langsung menetes dari ujung jariku. Bima langsung membelalakan mata. Di detik itu juga, dia langsung menarik ujung jariku, kemudian menghisap darah yang keluar dari luka goresan tersebut. Awalnya aku terharu akan sikapnya yang tidak segan menghisap darah langsung dari ujung jariku. Tapi lama-kelamaan hisapan itu terasa kencang. Sangat kencang, bahkan aku merasa Bima menggigit ujung jariku. Sadar ada yang keliru, aku langsung menarik tanganku. Bima, teriakku. Sontak Bima langsung terkesiap, kemudian dia beranjak ke ruang tamu, meninggalkanku yang dia mematung di depan wastafel. Aku meringis melihat ujung jariku. Darahnya memang sudah berhenti keluar, tapi rasanya jariku berubah kebas. Apalagi di ujung jari tersebut masih terlihat bekas gigitan Bima. Tidak lama Bima menghampiriku kembali, membawa sebuah kotak P3K. Maaf ya sudah buat kamu kaget. Aku takut infeksi karena kamu kena pecahan keramik yang masih kotor. Aku sengaja menghisap darah yang mungkin saja terkontaminasi dengan kotoran dari piring tersebut. Aku terdiam saat Bima menjelaskan alasannya menghisap ujung jariku yang terluka. Meskipun terdengar ambigu, tapi tetap saja penjelasan tersebut kurang masuk akal. Tidak terasa Bima sudah menutup luka ini dengan plester. Sebelumnya dia melakukan hal yang sama seperti dulu aku mengobati tangannya. Kamu mau pulang sekarang? Tanya Bima. Ya sudah, aku pesankan ojek online. Maaf gak bisa antar ya. Aku mengangguk. Memang itu tujuanku ingin segera kembali ke kosan dan Bima pun menepati ucapannya. Seorang ojek online sudah menungguku di depan rumahnya. Setelah berpamitan kepadanya, aku pun langsung pulang ke kosan. Sepanjang perjalanan hatiku masih belum tenang. Bang, cepetan bang. Sabar Neng, sebentar lagi juga sampai. Ini jalannya jelek banget, banyak lubangnya. Rumah Bu Alma memang tinggal beberapa meter saja. Dari kejauhan, aku melihat seorang wanita keluar dari gerbang rumah Bu Alma yang tidak lain tepat di mana kosanku berada. Dari bentuk tubuhnya, itu sama persis dengan anak, sehingga aku tidak sabar untuk segera sampai. Bang, cepetan. Iya Neng, iya. Saat aku hendak sampai, wanita tersebut sudah menaiki sebuah taksi. Ya udah pergi. Siapa yang udah pergi Neng? Itu bang. Aku pun langsung turun kemudian merogos aku celana. Kan sudah dibayar sama pacarnya. Itu bukan pacar saya bang. Tapi makasih deh, saya emang lupa gak bawa uang. Aku pun mengurungkan niat untuk menyusul wanita tersebut dan memilih untuk masuk setelah ojek tersebut pergi meninggalkanku. Orang yang pertama kali aku temui adalah Bu Alma yang sedang menyiram tanaman. Kemana aja kamu Arin? Baru kelihatan, tanya Bu Alma. Dia terus memperhatikan penampilanku yang terlihat aneh dengan baju yang sangat kebesaran. Daripada Bu Alma memberikan pertanyaan lagi, aku langsung masuk ke dalam rumahnya. Iya Bu, habis dari rumah saudara. Permisi ya Bu, saya kebelet. Suasana rumah Bu Alma terlihat sepi di pagi hari. Jam baru menunjukkan pukul 9 pagi. Biasanya memang penghuni kos di sini sudah berangkat bekerja. Aku pun langsung masuk ke dalam kamar, kemudian merebahkan diri di atas kasur. Baru saja mata ini hendak terpejam, sebuah benda tiba-tiba terjatuh dari atas meja. Album foto, lirikku. Aku melirik dengan ujung mata, kemudian kembali terpejam. Rasa kantuk lebih dominan. Aku membiarkan benda itu tergeletak di atas lantai. Nanti saja pikirku, saat ini aku hanya ingin tidur. Buk! Suara dentuman dari pintu yang tertutup kencang membuatku langsung terperajat. Bukan hanya aku saja yang terkejut, melainkan Bu Alma pun ikut berteriak. Arin, jangan kenceng-kenceng tutup pintunya, teriak Bu Alma. Aku masih mengatur nafas. Jadi ada seseorang yang membanting pintu kamarku. Lalu siapa?
Padahal tadi hanya ada aku dan Bu Alma di rumah ini. Mataku memincing ke arah album foto. Pasti ini penyebabnya. Aku langsung memungut album foto tersebut. Awalnya aku menyingkap lembaran-lembaran yang berisi foto-foto Bu Sekar dengan anaknya yang pernah aku lihat sebelumnya. Hingga beberapa lembaran terakhir nampak keluarga Bu Sekar berfoto dengan banyaknya wanita. Mereka sama mengenakan baju berwarna senada, yaitu putih. Aku terus-menerus memperhatikan secara seksama foto-foto tersebut. Semakin kesini, jumlah wanita itu semakin banyak. Mungkin mereka tergabung dalam aliran sesat yang seperti Bima ucapkan. Wajah wanita-wanita tersebut sepertinya tidak asing lagi. Tapi siapa dan di mana aku merasa pernah melihatnya. Dan saat menyingkap lembaran berikutnya, mataku langsung membulat. Berkali-kali aku mengucek kedua mata, takut aku keliru. Tapi ini memang nyata dan benar. Ada Ana tergabung dalam kumpulan wanita tersebut. Ana? Ini memang Ana? Apa mungkin Ana memang tergabung dalam aliran sesat tersebut? Aku langsung meraih buku catatan di mana aku menuliskan kejanggalan-kejanggalan dari awal aku bertemu dengan Bu Sekar. 2 bulan yang lalu, Ana menceritakan kedekatannya dengan seseorang. Kemudian dia memiliki banyak barang-barang mewah. 1 bulan kemudian, dia mengajak kami sekeluarga ke rumah Bu Sekar. Tapi, sebelumnya Ana memang pernah berkali-kali keluar dengan alasan bermain dengan teman-temannya. Dan penghuni kamar yang berada di ujung namanya adalah Ana. Dia menempati kamar tersebut 2 minggu lebih awal dari kedatanganku di kota ini. Bisa jadi. Bergegas aku keluar kamar. Supaya lebih meyakinkan, aku akan menanyakan sosok Ana yang mengisi kamar di ujung kepada Bu Alma. Bu, panggilku kepada Bu Alma. Kamu ini kenapa teriak-teriak terus? Bu, penghuni di kamar ujung apa bener namanya Ana? Iya, memang kenapa? Apa ada kartu identitas dia yang masih ibu simpan? Kalau ada, boleh aku lihat? Bu Alma langsung melengos dan kembali menyiram tanaman hiasnya. Bu, apa ibu punya? Kamu ini dikira ada apa? Buat apa kamu tanya-tanya dia? Orangnya sudah pergi sebelum kamu pulang. Aku diam mematung. Berarti wanita tadi itu memang benar Ana. Bu, ada kan kartu identitasnya? Buat apa sih Arin? Kamu itu gerasa-gerusu terus. Gak lihat saya lagi sibuk. Tapi Bu, saya mau mastiin kalau Ana yang tinggal di situ itu adik saya atau bukan. Adik saya masalahnya hilang Bu. Bu Alma langsung menghentikan aktivitasnya. Terlihat wajahnya sangat kesal. Tapi beliau masuk ke dalam rumah. Tidak berapa lama Bu Alma kembali seraya membawa sebuah map tebal berwarna biru. Beliau duduk di kursi teras. Ini data-data penghuni rumah saya, termasuk kamu juga ada di sini. Banyak juga ya Bu, kan cuma 6 orang. Iya 6 orang, kali 10 tahun. Jangan salah, saya masih nyimpen data orang yang pernah tinggal di sini, meskipun cuma 1 hari sejak pertama kali saya bangun kamar kos 10 tahun yang lalu. Terang Bu Alma. Spontan aku langsung memuji tindakan Bu Alma yang masih menyimpan rapi dokumen tersebut. Mendengar pujianku, Bu Alma langsung tersipu malu. Mataku memincing ke arah satu lembaran kertas yang dicepit sebuah paperclip. Bu Alma terus mencari-cari. Aku pun menawarkan untuk membantu. Sebelumnya aku penasaran dengan lembaran kertas yang Bu Alma pisah. Yang itu apa ya Bu? Itu sama yang pernah tinggal di sini juga, tapi orangnya pada hilang. Hilang gimana Bu? Ya kalau hilang gimana sih Arin? Hilang yang gak ada. Kamu ini banyak tanya. Mau nyari data si Ana atau data orang yang hilang? Ana Bu, Ana. Tapi saya boleh lihat sebentar? Bu Alma mengangguk. Aku pun langsung meraih lembaran kertas tersebut yang ternyata berisi fotokopi identitas penduduk dan kartu keluarga. Mataku kembali membelalak saat memastikan satu persatu wajah dari kartu identitas tersebut. Karena wajah mereka hampir sama dengan yang berada di album foto Bu Sekar. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.